Selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mengawali setiap aktivitas kita hari ini dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada para ahli mengatakan bahwa bertumbuh itu memang harus ke atas. Bertumbuh itu memang harus ke atas, bukan ke samping. Itulah tagline dalam sebuah iklan susu pertumbuhan. Benar sekali memang, tumbuh itu memang idealnya ke atas. Dan iman kita juga harus bertumbuh ke atas. Ke atas maksudnya yaitu ke Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala. Mengingat pertumbuhan ini, Rasul Paulus berulang kali mengatakan kepada jemaat di Efesus untuk menetapkan Tuhan Yesus sebagai kepala mereka, dan Ia juga lah kepala gereja. Mengapa? Ya, secara anatomi tubuh memang kepala itu memang berada di atas dan otak itu ada di kepala. Itu karena letaknya di atas otak yang mengontrol pergerakan seluruh bagian tubuh, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Oleh karena itu, nas hari ini mengingatkan kita semuanya, jika Anda ingin bertumbuh dengan baik, bertumbuhlah menuju Tuhan, bertumbuhlah ke atas, menatap ke atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus akan hal ini. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang dewasa, namun faktanya orang lebih banyak lupa daripada mengingatnya, sehingga perlu sering diingatkan. Mereka dewasa barangkali secara umur, tetapi secara iman barangkali masih seperti kanak-kanak. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini adalah bertumbuh ke atas itu untuk menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, semua catatan perjalanan rohani kita, peziarahan rohani kita, membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Ya, mendengar renungan seperti inilah adalah contoh bagaimana menerapkan membantu kita untuk bertumbuh. Melalui berdoa kepada Tuhan juga mendorong pertumbuhan iman. Sikap-sikap berdoa ini juga atau mengungkapkan apa permohonan kita kepada Tuhan melalui doa, juga masih banyak orang masih sungkan, masih tidak bisa menyampaikan di dalam kata-kata di dalam doa. Sikap dan keputusannya dalam hidup sehari-hari juga membentuk dirinya bertumbuh ke arah Kristus atau tidak. Semua ini harus fokus kepada Tuhan. Semoga segala sesuatu yang kita lakukan menjadi santapan rohani, makanan yang baik bagi pertumbuhan iman kita. Iman yang bertumbuh itu adalah terus-menerus dibaharui melalui pengharapan iman kasih kita kepada Kristus melalui sikap perilaku kita sehari-hari. Persiapan masa depan anak-anak kita misalnya sekarang ini, atau kaula muda melalui penerimaan spiritual yang baik, agar anak-anak kita tidak mudah terombang-ambing oleh rupa pengajaran-pengajaran dunia ini yang membawa mereka lari dari jalan Tuhan. Oleh karena itu, pertumbuhan itu senantiasa harus terus-menerus dan bagaimana ditanamkan dan diajarkan kepada kaula muda anak-anak kita
supaya mereka bertumbuh di dalam kepenuhan menuju Kristus, dewasa dalam perbuatan, dewasa dalam aksinya, dewasa dalam emosinya, dewasa dalam segala hal. Itulah pertumbuhan menuju ke arah Dia, Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu menguatkan kami di pagi hari ini. Agar kami senantiasa Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, menuju yaitu Engkau kepala gereja dan juga kepala kami Tuhan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kami, dilandasi oleh iman dan pengharapan di dalam Engkau, agar kami senantiasa Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, supaya kami Tuhan mampu menghadapi segala cobaan dan tantangan yang kami alami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan Saroha hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.